Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Siapa yang tidak mengenal tokoh Kapten Barbossa dalam film The Pirates of Caribbean? Sosok bajak laut yang digambarkan kejam, jahat, dan tidak berperasaan. Diceritakan Kapten Barbossa beserta krunya merompak harta karun terkutuk berisikan koin emas Aztec. Dan sejak saat itu, Barbossa beserta seluruh krunya dikutuk menjadi makhluk setengah abadi. Dengan kekuatan tersebut, mereka meneror lautan dengan cara merompak kapal-kapal dan membunuh tanpa berperasaan. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa sosok Kapten Barbossa sebenarnya bukan tokoh fiktif. Khairuddin Barbarossa, laksamana muslim nan perkasa penakluk Mediterania, menjadi bandit konyol kejam di film Hollywood. Laksamana muslim ini telah menjadi sosok lain, tidak merujuk langsung, namun nama dan kisahnya menggiring asumsi bahwa Barbossa dalam The Pirates of Caribbean adalah Khairuddin Barbarossa. Apa yang tergambar dalam layar lebar jauh dari kisah nyatanya, menciptakan sudut pandang baru atau bahkan pembunuhan karakter seseorang. Siapakah sosok bajak laut muslim bernama Khairuddin Barbarossa yang menguasai lautan pada masanya itu? Mari kita ikuti cerita berikut ini. Pada era kolonial, orang-orang Eropa menaklukkan dan menjajah negeri-negeri muslim dan mendefinisikan lawan menurut sudut pandang dan kepentingan mereka. Label-label negatif akan segera dilekatkan pada pihak-pihak yang menentang serta pihak yang dijajah secara umum. Jika perlawanan itu terjadi di laut, maka nama yang biasa mereka berikan kepada para pembela tanah air itu adalah bajak laut. Hal yang sama juga pernah terjadi di awal kebangkitan Eropa dan petualangan mereka menaklukkan berbagai belahan dunia. Tak lama setelah berhasil mengusir orang-orang Islam dari pijakan terakhirnya di Granada Spanyol, orang-orang Spanyol merebut tempat-tempat strategis seperti Ceuta di Maroko dan Algier di Aljazair, dan membangun benteng yang menyulitkan penguasa-penguasa muslim setempat untuk merebut kembali tempat-tempat itu. Pada masa-masa ketidakberdayaan penguasa muslim setempat inilah muncul para pejuang swasta yang dimotori Barbarossa bersaudara di perairan Mediterania. Mereka tampil menghadapi ancaman penjajah Eropa, dan orang-orang Eropa pun menamai Barbarossa dan kelompoknya sebagai bajak laut. Barbarossa bersaudara adalah dua orang kakak beradik bernama Aruj dan Khidir, atau lebih dikenal dengan Khairuddin. Keduanya dilahirkan di Pulau Lesbos di wilayah Turki dari seorang ayah yang merupakan veteran perang pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih dan seorang ibu penduduk asli pulau itu. Aruj pernah merasakan pengalaman buruk dengan pelaut-pelaut Eropa. Kapal dagang Aruj pernah dibajak oleh ordo militer Saint John dan ia sendiri tertawan oleh mereka. Namun, ia berhasil meloloskan diri. Peristiwa ini menguatkan tekadnya untuk bangkit melawan orang-orang Eropa itu. Ia mengajak adiknya Khairuddin untuk ikut serta dalam perjuangan itu. Aruj dan Khairuddin memulai karir jihad mereka dengan sebuah kapal dan persenjataan terbatas. Namun,
Keterampilan keduanya menjadikan kekuatan mereka tumbuh semakin kuat dan muncul sebagai armada yang ditakuti di perairan Mediterania. Jenggot mereka yang berwarna merah kemudian membuat mereka lebih dikenal dengan nama yang menggetarkan, Barbarossa, si janggut merah. Barbarossa lama-kelamaan berkembang menjadi sosok yang menakutkan orang-orang Eropa. Kendati pada awalnya hanya berjuang dengan satu kapal dan tak mendapat dukungan dari pemerintahan muslim manapun, mereka mampu mengembangkan armada mereka menjadi sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan di Mediterania, Laut Tengah. Negeri-negeri di selatan Eropa seperti Spanyol, Italia, dan Yunani membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah pesisir mereka untuk mengantisipasi serangan Barbarossa. Orang-orang Italia menamai Barbarossa dengan sebutan Il Diavolo atau si setan. Para ibu di Eropa menakut-nakuti anak mereka yang nakal dan sulit diatur dengan menyebut nama Barbarossa. Dan seorang penyair Eropa menggelarinya sebagai pemilik segala kejahatan dan perompak yang tak ada bandingannya di dunia. Namun kenyataannya, Barbarossa bersaudara adalah pejuang-pejuang Muslim yang tidak menyerang kecuali kapal-kapal Eropa yang memerangi negeri-negeri Islam. Barbarossa bersaudara mulai menjalin hubungan dengan pihak Turki Utsmani dalam jihad mereka menghadapi orang-orang Eropa Barat. Kendati telah ditetapkan sebagai penguasa Aljazair, Khairuddin Barbarossa lebih sering berjuang di lautan sebagaimana masa-masa sebelumnya. Ia dan armadanya sempat menyelamatkan 70.000 Muslim Andalusia yang tertindas di bawah pemerintahan Charles kelima. Orang-orang Islam ini dipaksa murtad dan diancam dengan penyiksaan yang sangat kejam, sehingga terpaksa melarikan diri ke gunung dan melakukan perlawanan. Kekuatan mereka jelas sangat tidak seimbang dibandingkan kekuatan pasukan Charles. Maka mereka pun meminta bantuan Barbarossa yang segera menolong dan memindahkan mereka secara bertahap ke Aljazair. Pada tahun 1529, Khairuddin Barbarossa berhasil merebut kembali Pulau Penon yang terletak di seberang Algier, yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh tentara Spanyol. Ia dan pasukannya membombardir benteng pulau itu selama 20 hari. 20.000 tentara Spanyol yang berlindung di balik benteng itu berhasil ditawan dan dipekerjakan untuk membangun benteng di pesisir Algier. 70 kapal Spanyol yang kemudian datang untuk memberikan bantuan akhirnya juga jatuh ke tangan Barbarossa. Kekuatan armada Barbarossa di Laut Tengah telah menimbulkan tekanan dan kekhawatiran yang besar di Eropa Barat. Khairuddin Barbarossa meninggal dunia dengan damai di Istanbul pada tahun 1546.
ia tetap dikenang sebagai seorang pejuang lautan yang tangguh dan seorang mujahid yang ditakuti musuh-musuhnya di Eropa Barat. Selama masa hidupnya, sebagian besar wilayah Afrika Utara berhasil dibebaskan dari penjajahan Eropa, dan perairan Mediterania berhasil diamankan. Aruj dan Khairuddin Barbarossa telah meninggalkan sebuah jejak yang mengagumkan dalam lembar sejarah Islam. Akankah Barbarossa lainnya kembali lahir dari tengah kaum muslimin generasi modern ini? Mudah-mudahan.